Ini luar biasa kawan. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب. بلد طاب مسكنها ولها رب رحيم فإذا سألت الفلاسفة يقول جنة dunia tarim. Ya surganya dunia itu tarim para walaupun bangunannya itu tanah. Yang belum berangkat ke tarim semoga bisa ziarah. Selain ada Ka'bah palsu yang kemudian orang tawaf di sekeliling kuburan di Tarim Yaman ini, juga ada semacam raudhah palsu. Jadi di Tarim juga ada raudhah palsu. Jadi di sini kita bisa melihat fenomena klan Ba'alwi telah membangun klaim-klaim spiritual keagamaan ini telah menyerupai semacam agama palsu. Ritual-ritual palsu kemudian yang dibangun atas dasar klaim bahwasanya mereka sebagai cucu Nabi. Jadi sebetulnya ini harus segera ditanggapi oleh segenap umat di dunia internasional dan juga mesti diantisipasi oleh semua ulama yang ada di Indonesia. Cerita tentang Khabib Yaman ini memang tidak ada habisnya sahabat ya. Kita melihat cuplikan di awal itu. Yang pertama adalah adanya agenda dari orang-orang Yaman yang ada di Indonesia, dalam hal ini kelompok Lawi, yakni berupaya menggait masyarakat Muslim Indonesia untuk pergi melakukan satu bentuk kegiatan ibadah sunnah sebenarnya kalau itu dilakukan di Mekah, yakni umrah. Tapi sayangnya kemudian karena ini dilakukan di Tarim atau di Yaman sana. Tentu bagi kita yang waras ini pasti bersepakat bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang menyesatkan ya. Karena bagaimana mungkin sesuatu yang sudah paten, yakni umrah dan haji itu tempatnya di Mekah, lalu kemudian dipelesetkan ke daerah Yaman. Dan menurut hemat saya hal-hal seperti ini dilakukan ini dalam kerangka pasti kepentingannya adalah kepentingan ekonomi, selain memperkuat dia punya komunitas. Yang kedua, kalau kita melihat cuplikan video dari Ustaz Suparman, di mana fenomena Ka'bah palsu juga ternyata ada di Yaman, dan bisa dipastikan bahwa hal ini memunculkan atau sekaligus mencerminkan praktik keagamaan yang menyimpang dan perilaku sektarian. Biasanya ini sangat terkait dengan kelompok-kelompok yang mencoba menarik pengikut dengan membangun simbol-simbol religius yang menyerupai yang asli, dalam hal ini Ka'bah di Mekah. Jadi pada prinsipnya apa yang mereka lakukan ini adalah mencoba membangun semacam identitas. Jadi mereka mencoba menarik pengikut dengan membangun simbol-simbol religius ya, menyerupai Ka'bah. Dan kita harus mengambil kesimpulan bahwa fenomena ini adalah merupakan bentuk penyimpangan dari ajaran Islam yang murni dan tentu sangat meresahkan bagi umat muslim di Indonesia, di mana kita tahu bahwa memang mayoritas umat muslim terbesar yang ada di dunia hari ini salah satunya di Indonesia. Jadi wajar kemudian kalau hal ini direaksi. Dan ini menunjukkan bagaimana keyakinan dan praktek spiritual bisa dipengaruhi oleh pemahaman yang keliru atau manipulatif, seringkali demi kepentingan tertentu. Jadi mereka melakukan ini ya untuk kepentingan tertentu, apalagi kalau bukan kepentingan untuk membangun kelompok atau komunitasnya. Yang kedua pasti kepentingannya adalah soal pundi-pundi keuangan. Karena itu kemudian ini memang betul-betul ya menjadi tantangan yang sangat luar biasa di kalangan umat Islam di Indonesia. Belum lagi persoalan nasabnya yang bermasalah, pemalsuan makam, bagaimana sejarah-sejarah NKRI yang dicap oleh mereka. Lalu tiba-tiba belakangan ini muncul lagi seperti di tayangan yang di awal itu, ada umrah palsu juga, karena umrahnya ke Yaman bukan ke Madinah. Lalu kemudian ada juga fenomena Ka'bah palsu. Oleh karena itu sekali lagi memang beberapa hal yang mesti dilakukan dan ini harus melibatkan semua pihak. Yang pertama tentu adalah bagaimana kita membangun edukasi dan kesadaran kritis terhadap masyarakat
secara terus-menerus ya, dan ini tentu tidak boleh dilakukan secara parsial, tapi harus secara menyeluruh orang-orang yang memiliki kewenangan di dalam negara kita ya. Salah satunya itu Kementerian Agama. Kementerian Agama harus berani sebenarnya mendorong dialog terbuka, dialog agama yang menghadirkan orang-orang yang selama ini memainkan peran-peran sosial di masyarakat untuk menggait mereka melakukan praktek-praktek ibadah yang sesat. Misalnya, ini kan gampang di tracking siapa panitianya yang membawa mereka ini pergi umrah. Nah ini harus dipanggil ini mereka semua. Kalau perlu Rabita Alawiyah dipanggil. Rabita Alawiyah harus dipanggil, diskusi terbuka terkait dengan agenda yang katanya sudah 20 kali ini melakukan umrah di Yaman. Nah, oleh karena itu kampanye di media sosial juga harus dilakukan. Seperti yang saat ini kita lagi lakukan ya, kita up setiap informasi-informasi yang menyesatkan dan memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk tidak ikut. Inilah yang menjadi fenomena hari ini sahabat, dan saya kira sekali lagi kalau bicara soal Kelambak Lawi ini memang rasa-rasanya tidak ada habisnya untuk dibahas ya, karena banyak memang hal-hal aneh yang mereka lakukan yang pada hakikatnya kalau kita menelisik lebih dalam ini sudah sesat sekali, sudah sangat sesat, sudah keluar dari rel keagamaan kita yang selama ini kita pahami ya. Yang pertama bahwa umrah itu ibadah sunnah, tetapi tempatnya di Mekah, ini larinya ke Yaman. Yang kedua, yang namanya Ka'bah itu hanya ada di Mekah, tetapi hari ini ternyata sudah ada juga Ka'bah di Yaman, dan itu juga banyak orang yang mengitari di sana. Bagaimana video awal yang saya cuplikan itu. Saya kira demikian sahabat ya. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baladun toba maskanuha walaha rabbur rahim fa idza sa'alat al falasifatu yaqul jannatu dunya tarimu. Ya surganya dunia itu tarim para, walaupun bangunannya itu tanah. Yang belum berangkat ke Tarim semoga bisa ziarah. Selain ada Ka'bah palsu yang kemudian orang tawaf di sekeliling kuburan di Tarim Yaman ini, juga ada semacam raudhah palsu. Jadi di Tarim juga ada raudhah palsu. Jadi di sini kita bisa melihat fenomena klan Ba'alwi telah membangun klaim-klaim spiritual keagamaan ini telah menyerupai semacam agama palsu. Ritual-ritual palsu kemudian yang dibangun atas dasar klaim bahwasanya mereka sebagai cucu Nabi. Jadi sebetulnya ini harus segera ditanggapi oleh segenap umat di dunia internasional dan juga mesti diantisipasi oleh semua ulama yang ada di Indonesia. Ini luar biasa kawan. الخالق البارئ المصور